Ini bukan Republik Pisang, ini Republik Indonesia. Ya, masa calon pemimpin modalnya itu nyogok rakyat yang memang miskin dengan bungkusan dan amplop, ada nama kau pula. Pemimpin itu harus jual gagasan. Bagaimana dia mau memperbaiki nasib rakyat kita? Bagaimana mereka mau mencerdaskan bangsa kita? Bagaimana mereka mau memakmurkan bangsa kita? Bukan dengan memelihara kemiskinan. Habis itu dibagi paket, ya senengnya setengah mati. Tapi sengsara 5 tahun. Jadi saya pengen tanya, Bawaslu kalian ngapain aja? Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya membahas tentang Metro TV ya. Surya Paloh benar-benar terluka dan dia sekarang melakukan pukulan balik yang sangat mematikan terhadap Joko Widodo yang sudah melukainya. Tapi sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Jaga kesehatan dan gunakan kesehatannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau sakit itu berbaring seperti saya mengalami sakit itu di rumah sakit diinfus, nggak bisa ngelihat matahari selama 7 hari, nggak bisa sholat berjamaah, tayamum, ibadah nggak sempurna. Udah sekian melakukan sholat-sholat sunnah rawatib itu. Jaga kesehatannya untuk beribadah. Berangkat ke masjid. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Yang laki-laki berangkat ke masjid. Mumpung sehat, mumpung Allah gak mencabut hidayah. Ada orang sehat. Gak diizinkan oleh Allah untuk ruku. Gak diizinkan oleh Allah untuk sujud ya. Wes, itu yang penting. Tema itu yang penting, kalau politik itu nggak terlalu penting. Yang nasihat keagamaan itu yang paling penting. Saya agak terkejut ya. Indra, wartawan Metro TV mewawancarai 2 tokoh penting oposisi. Ya nggak mungkin sebelumnya nggak mungkin masuk Metro TV. Siapa? Rizal Ramli dan Refli Harun. Betul-betul diem-diem ya. Surya Paloh ya, masih berkuasa di Metro TV dan dia menggunakan Metro TV untuk menghajar ya. Melakukan serangan balik yang frontal, total dan ya begitulah ya, belak-belakan ya untuk mempersoalkan, memporak-porandakan ya kebijakan-kebijakan Jokowi.
Kemarin kita lihat, udah saya bahas di reaksi saya Metro TV tentang mati suri, mati suri Bandara Kertajati itu aslinya 24 menit, tapi sama Metro TV dipecah lagi 3 menit. Dan yang 3 menit itu yang saya reaksi supaya nggak terlalu panjang, luar biasa itu. Terluka betul-betul. Siapa? Si Surya Paloh. Gara-gara dia kemudian tidak dibawa rapat ya Partai Nasdem di istana, dan kemudian Anies dicoba disingkirkan ya kan oleh istana. Ya kan oligarki tujuannya satu, bagaimana hanya 2 pemainnya waktu Pilpres. Anies dengan segala cara harus disingkirkan, tapi tampaknya angin selalu berhembus ke masa depannya. Dan sejarah itu sedang berpihak pada rakyat Indonesia. Insya Allah begitu. Dan kita akan mendapatkan satu corak kepemimpinan yang baru. Dan tidak lagi perlu, ya, kata Rizal Ramli dalam Metro TV itu, kepemimpinan yang dibangun lewat pencitraan, lewat bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop sebagaimana yang dilakukan Ganjar. Nggak perlu jadi presiden TikTok atau masuk gorong-gorong, itu sudah berlalu. Calon presiden itu harus gagasannya mana, kepemimpinannya mana, kemudian integritasnya mana, kemampuannya mana, ngurusin gubernur Jawa Tengah aja nggak bisa, banjir di mana-mana katanya. Terus kan ada statistik yang kata Rizal Ramli, itu statistiknya tadinya 509 tahun yang lalu masih 2 daerah miskin, kepemimpinan Ganjar nambah jadi 7 daerah miskin. Terbanyak daerah miskin di Indonesia adanya di Jawa Tengah. Jadi dia nggak punya prestasi gitu kira-kira kata Rizal Ramli. Jadi gagasannya mana? Jadi kita nggak mau lagi ditipu dengan pencitraan itu. Keras juga ini siapa, Rizal Ramli. Refli Harun nggak kalah kerasnya. Ini dua-dua orang masuk di Metro TV. Nggak mungkin terjadi sebelumnya. Ini benar-benar ada instruksi khusus nih dari Surya Paloh, ya. Undang tuh oposisi itu untuk menghajar kebijakan Presiden Jokowi. Kata Refli Harun lain lagi, dia mempertanyakan itu Ganjar itu nggak pantas, kan dia masih aktif gubernur Jawa Tengah, kenapa dia ikut-ikut ke Jakarta terus telepon ke mana itu, ke Heru PJS, pejabat sementara Heru, dan juga ke mana itu, ya pokoknya ke pejabat DKI. Itu kan nggak etis, itu nggak boleh. Ya kata Refli Harun, bahasanya apa dia itu? Bahasa dia sih lebih canggih. Saya kadang-kadang nggak paham, pikirannya ketinggian Refli Harun buat saya. Terus mereka kan masih aktif, baik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun si siapa itu Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Terus mereka itu supaya nggak ada masalah harusnya mundur aja, seperti Ganjar mundur jadi jabatan politis yang sekarang masih mereka emban. Kalau Anies kan sudah bukan gubernur, jadi dia bebas ke seluruh negeri. Ya. Ada 3 kemungkinan kata Refli Harun itu soal dia menyoroti Ganjar itu. Pertama, dia itu bagi-bagi sembako atau jalan-jalan kemana-mana kemungkinan pakai uang sendiri. Tapi dia meragukan tuh uang sendiri. Terus kemudian kemungkinan pakai uang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah Jawa Tengah. Dan itu nggak boleh, kan? Nggak boleh dia jalan-jalan kemana dibiayai oleh APBD. Dan ketiga, kemungkinan pakai uang dana pihak ketiga. Kan dia sangat dekat dengan oligar ya, Ganjar. Nah kalau pakai dana ketiga ini harus diurus, karena itu berarti gratifikasi pemberian, ya kan?
dari pihak ketiga kepada Ganjar sebagai pejabat pemerintah, dan itu harus diurus oleh KPK, namanya gratifikasi. Jadi kalau supaya aman harusnya Ganjar mundur sebagai pejabat publik sekalian sebagai gubernur Jawa Tengah mundur. Jadi bisa langsung melakukan sosialisasi gitu ya. Begitu juga Menteri Pertahanan itu harus mundur supaya tidak terkesan tidak pakai ya, fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi. Dan kata Rizal Ramli itu juga harus dicegah itu. Apa dia ngomong ya? Rizal Ramli juga bahasanya itu dia lebih sederhana bahasanya meskipun mendalam juga substansinya. Tapi dua-duanya itu akar masalah kisruhan demokrasi kita ini, kata Rizal Ramli, karena itu tadi batas 20% untuk menjadi calon presiden itu harus didukung oleh 20% kan, kursi di parlemen, atau 25% keseluruhan apa itu suara apa di pemilu. Nah ini harusnya ditiadakan karena 20% itu nggak ada di Undang-Undang Dasar. Memang ini kita masalah akarnya kerusakan itu ada di partai politik ya, yang menetapkan 20% presiden threshold itu presidential threshold ya, sehingga tidak semua orang-orang yang terbaik itu bisa mencapreskan diri ya, menawarkan diri menjadi calon pemimpin, kan dibatasi itu. Kalau di luar negeri ada pemilu yang diikuti oleh 15 calon presiden, ada yang 40 calon presiden, tergantung rakyat ya. Kalau yang nanti akhirnya memilih, kita mah dibatasi oleh partai ya. Itu kan usulan PDIP kan. Tadinya 35% untuk menghalangi SBY supaya nggak bisa mengalahkan Megawati. Ternyata diprotes akhirnya menjadi 20%. Justru dengan 20% akhirnya SBY melompati, bisa melampaui batas ambang itu sehingga mengalahkan Megawati ya. Sehingga SBY menjadi dua periode. Nah persoalannya kata Refli Harun masih di Metro TV, itu partai-partai politik juga nggak konsisten sih. Ketika dia menang dia menyetujui 20%, ketika dia kalah ya, dia baru mempersoalkan 20% presidential threshold itu. Harusnya semuanya sepakat untuk menghapus ya persyaratan 20% itu, sehingga kita akan bisa menyaksikan calon presiden itu lebih dari 3. Ini malah sengaja disetting 2, dan 2 itu kata Rizal Ramli itu sudah ditentukan siapa pemenangnya dan siapa yang hanya penggembira, ya kan? Siapa yang menentukan? Yaitu para oligar itu. Kita lihat bahasa yang dikeluarkan oleh Yusuf Wanandi itu kan dari CSIS waktu diwawancara Metro TV, dan dia menginginkan hanya 2 peserta, dan dia tentu tidak menginginkan Anies Baswedan itu maju menjadi calon presiden. Dan itu jelas ya, usaha-usaha untuk memotong kaki Anies sehingga tidak maju itu memang pekerjaan gabungan antara oligar sebagai pengusaha dan juga penguasa di lingkaran istana, dengan cara baik halus maupun kasar, kata Rizal Ramli, untuk menyingkirkan Anies Baswedan yang didukung oleh Nasdem, dan Nasdem juga akhirnya dihajar sekalian melalui Joni Plate, ditersangkakan dalam kasus BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, 5, dan beberapa orang semua yang mendukung, yang terlibat dengan Nasdem. Dengan cara itu kita menyaksikan babak baru sekarang, babak baru, positioning baru, bahwa sekarang tampaknya singa yang terluka itu benar-benar mengaum, yaitu Surya Paloh, dan dia mengarahkan serangan-serangannya melalui media yang dikuasainya selama berpuluh-puluh tahun, Metro TV. Dia menyerang sekarang langsung ke jantung istana. Kemarin Bandara Kertajati, sekarang dia mendatangkan 2
oposan yang sangat berbobot di Metro TV, yaitu Rizal Ramli dan Refli Harun. Selamat berjuang dan selamat menghancurkan kebatilan dan kezaliman di negeri ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you